Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur yang dapat kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari Ahad yang insya Allah diberkahi kali ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan atas salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma Muhammad. sholli alaihi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Al Ustadz Dr. Kiai Haji Didin, dan yang saya hormati serta yang saya banggakan guru-guru mumtaz dan para wali murid. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat kembali berkumpul pada kajian yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi, dan yang mana pada kali ini kita akan membahas kembali tentang kitab Riyadhus Shalihin pada bab perintah untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi dan adabnya. Baik, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Didin, dan sebelum kita memulai kajian ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Karisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Kakak-kakak mumtaz yang mulia, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam ngaji kita bareng, ngaji kitab Riyadhus Shalihin, dan bab yang akan kita bahas pada pagi ini bab yang ke-16, yaitu babun fil amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Ya, bab tentang urusan untuk menjaga hal-hal yang sunnah dan adab-adabnya. Seingat saya pada kalau bab ini yang kita bahas, berarti bab terakhir yang kita bahas adalah tentang bab tentang menjaga amal-amal wajib. Ya, amal-amal wajib sebelumnya. Ini adalah amalan-amalan sunnah. Jadi ini pasangannya. Yang pertama itu pada bulan-bulan lalu menjaga hak kita kepada Allah, dan ini adalah menjaga hak keagamaan kita, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sebelum saya sampaikan, akhir-akhir ini cukup cukup menggeliat rasa kecintaan kita untuk menjaga sunnah, sehingga ada yang menyatakan kita sebagai muslim itu adalah menyuarakan tentang kembali kepada sunnah, ya. Sehingga kita berpandangan bahwa bila tidak melakukan amal kehidupan tidak sesuai dengan sunnah, itu kita sudah menyalahi agama. Saya kira itu adalah semangat yang sangat baik, ya. Nah, itu perlu diapresiasi, semangat untuk mencintai sunnah Nabi. Dan memang itulah perintah agama. Ya, tetapi di sisi lain, semangat ini kadang berlebihan, sehingga memandang
dalam tanda kutip semua yang dalam tanda kutip pula tidak sesuai dengan sunnah itu tertolak. Sehingga akhirnya yang satu merasa tidak diakui cara keberagamaannya sesuai dengan sunnah, yang satu lagi merasa bahwa apa yang dilakukannya yang paling sama persis dengan sunnah. Nah, itulah kira-kira fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Nah, mudah-mudahan dari latar belakang ini ya, kita dengan bab ini mendapatkan solusi yang terbaik dalam mengatasi problematika umat mengenai mana yang sunnah dan tidak yang sunnah. Kira-kira begitu goal dari pengajian kita. Baik, kita lihat ayat-ayat Qur'annya cukup banyak ternyata itu kalau kita lihat ya. Yang pertama dikutip oleh Imam Nawawi adalah surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Dan apa-apa yang telah diberikan oleh Rasul kepadamu, maka fakhuduhu, terimalah, maka ambillah. Dan wamanahakum, dan apa-apa yang dilarang, maka hentikanlah. Oke, ya. Jadi dari ayat ini sangat keras bahwa apa yang sudah dicontohkan Rasul itu yang harus diambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka itu harus kita hentikan. Disinilah saya kira saudara-saudara kita yang mempopulerkan tentang kembali kepada sunnah, diantaranya berpatokan dengan ayat ini. Dan kita harus menghargai dan menghormati pendapat ini. Bahwa siapapun yang menyalahi sunnah, maka dia sifatnya dilarang dalam agama. Gitu. Sehingga dalam melakukan aktivitas keseharian pun itu harus sama persis, dalam tanda kutip tapi ya, dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, saya kepengen loncat-loncat nih Kak Risa sebagai hostnya. Nah, ayat ini demikian tegas ya, bahwa bagaimana kita itu harus mengikuti sunnah Rasul secara pasti. Tidak ada tawar-menawar. Coba kita lihat hadis, loncat agak ke bawah. Hadis dari Abu Hurairah pertama ya. Itu. Gimana nih? Kita simak bersama. Karena ini cukup banyak hadisnya juga, ada 12 hadis ya. Gak mungkin kita baca semua. Jadi kakak-kakak nanti yang ngaji sendiri. Nah, supaya langsung lengkap pemahaman kita, di hadis ini kita bacakan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uni ma taraktukum. Biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu dalam kebebasan.
Innama ahlaka man kana qablakum kasratun su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka sesungguhnya innama ahlaka, yang menyebabkan kerusakan, kebinasaan, mangkana qablakum, orang-orang yang sebelum kamu dahulu, ya, kasratu su'alihim, karena banyak pertanyaan mereka, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menyalahi kepada para nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Nah ini dia. Maka apabila aku mencegah kamu dari sesuatu, tinggalkanlah perkara itu. Ya, jauhi. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku perintahkan suatu perintah kepadamu, maka tunaikanlah mastata'tum, sekuat tenagamu. Muttafaq alaih, ya. Hadis muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Ya. Di sini terlihat bahwa ada kata-kata biarkanlah aku. Ya, biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu dalam kebebasan. Ya. Ini maksudnya apa? Ya, selama itu tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya, maka silahkan lakukan. Ya. Sesuatu yang sengaja bagimu, ya, itu tujuannya adalah untuk meringankan bila kita mau melakukan perilaku keagamaan. Dan juga tujuannya adalah untuk tidak mempersulit. Ya. Ini pernah dibahas ya dalam kajian sebelumnya. Karena salah satu prinsip agama itu tidak mempersulit, tapi memudahkan. Nah, tapi di bawahnya itu mirip-mirip dengan ayat di atas tadi, ya, yaitu surat Al-Hasyr tadi, ya, bahwa kita diperintahkan untuk komit dengan Rasulullah. Nah, hanya bedanya di sini ada penjelasan da'uni ma taraktukum. Jadi ada kelonggaran di dalam menjalankan apa yang sudah biasa kita lakukan. Jadi ketegasan bahwa harus mengikuti sunnah Rasul dalam tanda kutip sama persis, ya, itu tidak bisa dipahami seperti itu kalau melihat dari hadis ini, gitu loh Kak, maksudnya. Bahkan bukan itu saja, kita lihat langsung hadis kedua nih, cukup panjang hadisnya. Kita lihat nih hadis kedua, ujungnya ya, saya paling ujung tuh, fa inna kulla bid'ah, ini yang paling terkenal ya. Maka sesungguhnya bid'ah itu kan ada ya. Nah, ini yang di sini benar. Fa inna kulla bid'atin dolalah, ya. Maka sesungguhnya bid'ah itu dolah. Itu biasanya adalah jargon untuk memperkuat tentang mengikuti sunnah. Sehingga kalau tidak mengikuti sunnah itu dipandang bid'ah, gitu kan. Nah, padahal kan hadis ini di ujung, gitu kan. Coba kita lihat atasnya, gitu kan. Balik ke atas. An Abi Najihin ala Irbadi bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah telah memberi nasihat katanya kepada kami, mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub, sampai apa itu hatinya gemeteran, ya. Mungkin sampai meresep gitu ya, sampai terkesan ya, terkesan dengan apa itu nasihat Nabi. Wadharofat minhal uyun, bahkan sampai apa ini menitiskan ya, mencucurkan air mata gitu. Fakulna ya Rasulullah. Fakulna ya Rasulullah. Berwasiatlah kepada kami wahai Rasulullah. Ka'annaha mau'idhatun muwaddi'. Ya. Ka'annaha mau'idhatun muwaddi'.
bagaikan nasihat seorang yang akan meninggalkan kami, gitu ya. Jadi kayak Rasulullah ini udah mau pergi. Jadi memang pesan-pesan banget. Fa'ausina, coba silahkan memberikan wasiat itu. Ya. Apa wasiatnya? Qala usikum bitaqwallah. Ya. Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Was-sam'i wat-tha'ah. Was-sam'i wat-tha'ah. Selalu mendengar dan selalu taat. Ya. Wa in ta'ammaro alaikum abdun habasyi. Nah, walaupun yang menjadi pemimpin kamu tuh budak apa itu? Budak hitam ya, dari Habasy. Wa innahu ya'ish minkum fasayarah khilafan katsira. Ya, sesungguhnya seorang yang lanjut hidup dari kamu akan melihat berbagai perselisihan yang banyak, ikhtilafan katsira. Wa alaikum bisunnati. Gimana caranya, adabnya? Maka bagimu untuk mengikuti sunnahku. Nah ini dia. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk atau hidayah. Addu alaiha bin nawajidi. Maka ya, gigitlah kuat-kuat. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsil umur. Ya. Dan berhati-hatilah kamu iyyakum muhdatsatil umur, dengan hal-hal yang serba baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, di sini kata bid'ah apa kalau melihat dari hadis yang panjang ini? Coba ada satu kaca kunci yang membantu. Tadi kata Rasulullah fa'alaikum bis sunnati. Kamu harus ikutin sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Lihat tuh. Ada kata-kata sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya. Jadi di situ balik lagi ke yang tadi hadis pertama. Da'uni ma taraktukum gitu. Biarkanlah aku selama membiarkan kamu. Jadi di sini ada ruang untuk menerjemahkan sunnah. Bukan hanya apa yang menjadi kesunahan dalam tanda kutip yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal itu benar dalam interpretasi pertama. Tapi dalam interpretasi yang lebih lengkap, lebih luas adalah bahwa sunnah itu juga ada sunnah khulafaur rasyidin menurut hadis ini. Dan itu tidak dipandang bid'ah. Meskipun sunnahnya khulafaur rasyidin boleh jadi berbeda dengan sunnahnya Rasul. Gitu loh. Nah, jadi kalau gitu bid'ah di sini apa? Berarti bid'ah yang tidak ada dan bertolak belakang dengan syariat. Gitu loh. Selama tidak bertolak belakang dengan syariat, maka itu tidak dianggap tidak menyalahi sunnah. Gitu. Tapi bagi kelompok lain, saudara-saudara kita juga menganggap bahwa kalau tidak sama dengan Rasul, maka itu melanggar sunnah. Nah itulah problematika kita sekarang. Ya, itu yang terjadi ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti bab ini. Jadi bukan urusannya menjaga sunnah Rasul itu akhirnya kita itu sangat ketat sekali dengan teks dari Nabi Muhammad SAW. Contoh konkret ya. Sekarang itu teori ya. Supaya lebih jelas contoh konkret apa ya? Contohnya Quran. Kitab suci Al-Quran sendiri di zaman Rasulullah itu tidak ada penulisan untuk dibukukan maksudnya ya. Dikodifikasi. Ya. Tapi di zaman sahabat Umar bin Khattab dan disempurnakan di zaman Utsman,
Quran itu dibukukan. Dan susunannya beda dengan susunan turunnya Al-Quran di masa Rasulullah. Susunannya Utsman bin Affan adalah dari pertama Al-Fatihah gitu ya, Al-Baqarah, terus sampai An-Nas. Gitu. Itu adalah berdasarkan sunnahnya sahabat. Dan ini pernah ditolak Abu Bakar Siddiq ya, pada masa Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq tidak mau membukukan Al-Qur'an karena alasannya apa? Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Nah, tetapi kenapa Umar bin Khattab itu tetap menjalankan idenya? Ya ini hadis yang barusan dibacakan. Selama tidak ada larangan dan tidak ada perintah, ya lakukan. Di situ Umar berpendapat. Ya, di situ sebetulnya. Jadi apakah salah membukukan Al-Quran dengan ala Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan? Memang membukukan seperti yang kita baca sekarang, memang tidak ada. Tapi bukankah sistem penulisannya sudah di awal? Ini ada dangdutnya. Oke, sorry. Ada iklan lewat ya, Kak. Jadi di zaman Rasulullah itu pada saat tidak ada pembukuan memang, tapi kan ada penulisan sudah di awal. Berarti di situ Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Utsman mengambil substansinya dari menulisnya. Hanya dia lebih lebih menyempurnakan dengan cara membukukan. Karena memang sih sudah ditulis gitu ya, tetapi masih berserakan. Belum dikodifikasi. Gitu. Jadi itu yang diambilnya, sama-sama menulis tapi lebih dikodifikasi lagi. Apakah itu salah? Tidak salah. Mengambil maknanya dari mana? Dari kebiasaan Rasulullah menulis setiap wahyu yang diturunkan. Di sini berarti ada kepedulian dari Rasul untuk mengabadikan firman Allah. Gitu. Bahkan sebetulnya kalau mau lebih ekstrim lagi, Rasulullah melarang menulis selain Quran. Saya ulang, melarang menulis selain Quran. Berarti kan di sini bisa disebut wajib. Nah, kalau melarang menulis selain Quran, artinya apa? Berarti melarang menulis hadis-hadis Rasulullah, ya enggak? Tapi nyatanya sekarang kita ngaji hadis Rasulullah. Kita berhadis sholihin ini adalah tulisan hadis-hadis Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah melarang menulis selain Al-Quran. Apa kita melanggar? Nah, disitulah makanya kalau memang itu melanggar, berarti kita nggak boleh nih ngaji Riyadhus Shalihin. Karena Rasulullah melarang menulis selain Al-Quran. Nyatanya sekarang ada kitab Bukhari Muslim. Ya, masuknya kemana berarti ini penulisan ini? Ya perintah ini juga, bab ini yang kita pelajari, disuruh untuk menjaga sunnah Rasulullah. Ya bagaimana kita mau menjalankan sunnah Rasulullah kalau datanya tidak ada, ya enggak? Nah gitu maksudnya ya kakak-kakak yang mulia. Disinilah kita membutuhkan keluasan dan kecerdasan di dalam memahami makna menjalankan sunnah Rasul. Itu maksud saya ya. Jadi menjaga sunnah Rasul itu adalah tidak mesti sama. Ya. Bahkan mohon maaf ini tidak usah didengar kalaupun salah. Saya bisa bilang ekstrim begini. Bahkan tidak semua apa yang dikatakan Nabi itu menjadi sunnah. Bahkan ya. Bahkan itu loh. Contoh, langsung saja ya. Contoh, Nabi istrinya berapa? Banyak kan? Di sini ada enggak yang siap untuk seperti itu, jujur? Kan sunnah itu. Pasti semua enggak kepengen. Gitu. Nah kalau gitu Anda melanggar sunnah. Nyatanya tidak ada satupun perempuan yang ikhlas ridho kalau suaminya memadu dirinya. Itu satu sunnah.
yang tidak disukai oleh kaum perempuan di antaranya. Kalau itu dianggap sunnah, itu yang sangat sederhana. Makanya tidak semua sunnah itu adalah harus dilakukan. Dan tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu tidak sunnah. Ini ekstrimnya begitu ya. Contohnya apa ya tadi? Membukukan Al-Quran, penulisan kodifikasi hadis oleh Bukhari Muslim. Itu dilakukan luar biasa ya. Bahkan saya ini baru 2 minggu pulang umroh. Itu Makom Ibrahim, kakak-kakak yang mulia. Makom Ibrahim itu dulunya tidak di situ posisinya. Di zaman Rasulullah. Itu Makom Ibrahim itu dekat Multazam, dekat pintu Ka'bah tadinya. Nempel di dinding Ka'bah. Kan dia cetakan kaki Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Masa cetakan kaki Ibrahim di belakang, masih jauh. Awalnya deket Ka'bah, nempel di dinding. Coba, siapa yang geser? Ada yang tahu nggak? Yang menggeser posisi makam Ibrahim sehingga menjauh dari Ka'bah. Siapa orangnya? Berani sekali dia merubah tempat ibadah dan bukti arkeologi yang Rasulullah sendiri tidak berani memindahkan, berani-beraninya memindahkan makam Ibrahim untuk mundur ke belakang. Ada yang tahu siapa orangnya? Dan saya sempat berfoto tuh sama istri saya kemarin di makam Ibrahim. Orangnya siapa? Yaitu Umar bin Khattab. Umar lah yang merubah makam Ibrahim menjadi jauh. Pikirannya apa Umar? Karena ada ayat Quran bilang, jadikanlah makam Ibrahim itu musalla. Mimma qa'im Ibrahim musalla. Itu dalam surat Al-Baqarah. Jadi kita diperintah untuk sholat di dekat makam Ibrahim. Jadi Umar berpikir, kalau perintah Al-Quran ini diamalkan oleh umat Islam, jadi pada saat umat Islam setelah selesai tawaf pada sholat di makam Ibrahim, Anda bayangin coba. Sedangkan makam Ibrahimnya masih nempel di Ka'bah. Lalu pada saat udah tawaf, mereka pada sholat di situ. Gimana kejadiannya? Trek orang tawaf kan jadi terganggu, ya enggak? Ya, karena banyak orang yang sholat di situ. Dan sedangkan itu perintah dalam Quran. Sehingga orang-orang pada sholat. Nah Umar kepikiran, ini bahaya kalau gini. Akhirnya Umar supaya tidak mengganggu trek orang yang tawaf, dia mundurkan ke belakang supaya orang selesai tawaf tetap bisa sholat di dekat makam Ibrahim, tapi orang tawaf juga tidak terganggu. Tuh, lihat. Bagaimana Umar itu menerjemahkan dan kalau bahasa ini membid'ahkan makam Ibrahim. Itu contoh. Apakah itu tidak sunnah Rasul? Sunnah Rasul. Dan bahkan sudah menerjemahkan bagaimana menerjemahkan menjadikan makam Ibrahim tempat sholat. Kalau itu masih di situ, Masya Allah. Orang mau ke Hijir Ismail aja jubel-jubelan ya, yang tidak ada perintahnya dari Al-Quran. Ini makam Ibrahim ada perintahnya untuk sholat. Bagaimana repotnya tuh. Itu caranya. Nah kadang-kadang kita itu, wah ini gini ya. Itu tapi saya tidak menyalahkan. Saya tadi bilang dari awal itu semangat yang baik untuk mencontoh sunnah Rasul. Tapi saya sekali lagi ulang, hati-hati. Jangan memandang sebelah mata. Yang kita pandang dianggap dia tidak sesuai sunnah. Saya tadi sudah tunjukkan. Ya, saya sudah tunjukkan contoh-contohnya. Dan itu tidak diperintahkan oleh Rasul. Tapi nyatanya kita sudah. Nah kata kuncinya apa? Ini tadi saya sudah bilang. Fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya, sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti setelahnya yang bagaimana? Coba naik ke atas ke ayat-ayat Allah lagi. Nah, kalau enggak salah di surat apa itu An-Nisa, mana An-Nisa ya? Oh, ya. Nah, ini dia An-Nisa 59. Nah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Gitu itu tuh. Ya.
fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Itu teknisnya kayak gitu yang tadi dicontohkan oleh Umar ya, oleh Utsman gitu yang tadi saya sebutkan ya. Jika kamu berselisih dalam suatu hal, fa in tanaza'tum fi syai'in terhadap suatu faruddu ilallahi wa rasul. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau selagi ada cantelannya ya, kepada Allah dan Rasulnya, dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis, itu masih tetap dibilang sunnah. Gitu loh Kak. Ya, saya kira untuk ngaji pagi ini kita logika berpikir sunnah ya. Gitu ya. Kita belajar tentang logika sunnah itu kayak gimana. Nah, di sini kata kuncinya bagaimana faruddu, kata kuncinya itu faruddu ilallah. Maka faruddu kembali, merefer kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau kita belajar tentang kaidah usul fikih ya, dalam fikih itu ada namanya qiyas, ya kan? Qiyas. Jadi bukan cuma sumber hukum Islam itu bukan cuma Quran, bukan cuma hadis, tapi juga ada qiyas. Qiyas itu apa? Sesuatu masalah yang tidak ditemukan di zaman Rasul dan di Quran, tapi kemudian mengambil keputusan untuk memutuskan hukumnya sesuatu yang baru itu dengan tetap mengambil kasus yang mirip-mirip ada dalam Quran dan hadis. Itu tidak dipandang bid'ah, gitu loh Kak. Dan itu tetap sunnah sama, gitu. Jadi bahwa bagaimana hal-hal yang itu bisa dijalankan sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, ya maka itu masih dipandang sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ayat sebelumnya lagi, surah Al-Ahzab 21. Saya kira untuk ayatnya saya cukup bacakan itu saja ya. Yang lainnya silakan. Ini populer ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gitu kan kalau maulidan tuh biasanya sering dibaca. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang menjadi uswah. Nah, ini kata kuncinya uswah, kata kunci baru nih. Menjadi suri teladan, role model. Apakah kita sama persis dengan dia? Belum tentu caranya. Karena dia hanya sebagai uswah gitu ya. Disinilah akhirnya ada tempat untuk yang tadi di hadis pertama saya baca, biarkan itu selama tidak berbenturan dengan syariat. Gitu loh. Ini sebagai role model, uswatun hasanah. Bagi siapa? Yang penting kata kuncinya ini. Liman kana yarjullah, berharap untuk mengabdi bertemu dengan Allah ya, wal yaumal akhir, dan percaya kepada hari akhir. Gitu kakak-kakak. Jadi itulah logika tentang sunnah Rasulullah SAW. Baik ya, kita lanjut ke hadis-hadis di bawah Kak. Cukup untuk ayatnya. Tadi sudah sampai hadis kedua. Sekarang berarti hadis ketiganya. Agak melorot ya. Oke, betul. Nah, tetapi sebelum saya bacakan ya hadis berikutnya, disinilah akhirnya kita semua punya pemahaman tentang apa itu sunnah ya. Jadi sunnah itu ada berarti sunnah tekstual, gitu ya kalau bahasa saya. Dan sunnah juga ada sunnah yang bersifat kontekstual. Nah, kontekstual itu yang tadi saya contohkan seperti Umar, seperti Utsman, ya. Mereka itu mencoba menerjemahkan sunnah secara kontekstual. Ada substansi yang sama dari semangat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah tekstual contoh yang sederhana apa? Misalnya Nabi Muhammad pakai jenggot, ya kita pakai jenggot. Itu sunnah tekstual. Bagus, bagus, silakan, nggak apa-apa. Tapi saya nih sekarang jenggotnya dicukur. Itu gimana dong? Berarti saya tidak sunnah Rasul. Bisa, boleh. Memang saya tidak menjalankan sunnah Rasul memang. Tapi tadi saya bilang tidak semua sunnah Rasul itu
adalah dipakai. Contohnya yang saya tadi tawarkan kepada kakak-kakak semua, mau nggak dimadu gitu kan? Itu sunnah Nabi, tapi pasti pada nggak mau semua. Itu. Nah, ini saya tidak menjalankan sunnah. Jujur aja, memang enggak, saya nggak pakai jenggot. Gitu. Dosa? Ya enggak. Ya gitu contohnya. Nah, tapi kadang-kadang kita aneh. Nabi itu selain memelihara jenggot secara sunnah tekstual, juga memelihara apa? Rambut yang panjang. Nabi itu kan rambutnya sebahu. Kenapa yang dipakai jenggotnya doang? Sunnah Nabi juga rambutnya panjang. Jadi kalau mau sunnah tekstual, jadi kita ini ya kakak-kakak semua, satu harus punya jenggot dan satu gondrong. Gitu keren. Itu sama sesuai dengan sunnah Nabinya lengkap. Ini jenggotnya dipelihara, rambutnya botak. Lah, kurang lengkap. Sama-sama rambut bukannya. Kenapa memilihnya jenggotnya doang? Rambut kepalanya enggak gondrong. Nabi Muhammad itu rambut kepalanya gondrong. Sebahu rambutnya Nabi itu. Sama-sama rambut bukannya. Nah, itu contoh. Jadi kadang-kadang sunnah tekstual justru ditinggalkan oleh yang merasa sunnah sendiri, gitu lah. Oh, aku sunnah nih ada jenggotnya, udah tuh sempurna. Lupa dia rambutnya nggak gondrong. Nah, ya. Tapi di Sulawesi ada kelompok tertentu rambutnya gondrong, jenggotnya kagak ada. Ya sudahlah, memang begitulah fenomena sunnah tekstual. Jadi oleh karena itu kalau Mumtaz harus punya kecanggihan di dalam memahami agama. Sunnah tekstualnya oke, tapi juga ada kecerdasan untuk memaknakan sunnah secara kontekstual. Gitu kira-kira ya. Baik, hadis ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Kila. Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang menolak atau enggak mau ya Rasulullah? Orang model apa yang enggak mau masuk surga? Masa ada? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Waman asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia yang menolak. Nah, ini. Jadi orang yang selalu mencintai Rasulullah SAW, dialah yang memang masuk surga. Nah, saya akan menggunakan pemahaman saudara kita yang suka dengan sunnah tekstual. Coba ke hadis yang paling terakhir, Kak. Kalau nggak salah hadis ke-12 ya. Oke. Ra'aitu Umar bin Khattab, yaitu Umar, yuqbalul hajar, yuqabbilal menghadap hajar, maksudnya hajar aswad ya. Batu itu loh, batu hajar aswad. Saya ya Umar bin Khattab mencium hajar aswad ya. Al aswad wa yaqulu inni a'lamu annahu hajarun. Ya. Sambil berkata tuh si Umar Khattab, saya mengetahui benar bahwa kau batu tidak berguna. Aduh, kualat nih si Umar. Inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadurru. Jadi kamu tuh gak ada gunanya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka. Tetapi aku melihat Rasulullah tuh mencium kamu. Nah, kalau aku nggak ngelihat Rasulullah mencium kamu, nih saya tidak akan mau mencium kamu. Oke? Nah, ini sunnah tekstual nih. Perlu juga, makanya saya kan dari awal pengajian, dua-duanya penting. Tapi jangan saling menuduh kalau boleh. Ya, saling menghormati saja. Gitu. Ini fenomena ini rame, terutama di daerah perkotaan. Ya. Saling serang. Saya nggak kepengen guru-guru begini, nggak mau saya. Ya. Coba lihat Umar nih.
Umar itu kan berani memindahkan apa tadi? Makom Ibrahim, ya toh? Makom Ibrahim aja dipindahin. Terus apa lagi? Berani bikin buku Quran, ya teh? Kodifikasi itu kan berani banget. Ini dia katanya ngomong gini, itu Hajar Aswad itu nggak ada apa-apanya. Kalau sekiranya Rasulullah nggak mencium kamu, aku nggak jauh mau juga cium kamu. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tetap secara teks, Umar bin Khattab itu juga mau melakukan. Jadi artinya kalau saya sekarang nggak pakai jenggot, lalu saya tiba-tiba suka pakai jenggot, itu juga bagus. Tetapi jangan pula dibilang bahwa saya tidak pakai jenggot itu tidak menjalankan sunnah Rasul. Itu saja. Jadi Umar bin Khattab pada waktu mencium Hajar Aswad itu karena ada Rasulullah juga mencium. Ada rasa gitu loh. Saya ada cerita dikit nih Kak. Saya sahabatnya sih lupa siapa, apa Ibnu Mas'ud atau siapa. Jadi waktu Rasulullah udah meninggal, pemerintahan kan diganti Abu Bakar ya. Abu Bakar meninggal diganti Umar. Ini Umar lagi nih. Pada waktu Umar bin Khattab jadi pemerintahan, tata kota diubah. Tata kota ini bukan urusan Hajar Aswad, cuma masalah apa ya? Tata kota. Itu ada salah satu kocoran air, maksudnya talang air itu dirubah sama Umar bin Khattab. Ibnu Mas'ud datangin Umar. Kalau nggak salah Ibnu Mas'ud itu siapa? Taruhlah namanya sahabatnya Ibnu Mas'ud, saya lupa. Umar, kamu tuh yang merubah talang air. Iya, emang kenapa? Talang air aja diribet, kata Umar begitu bilangnya. Kenapa urusannya kamu? Kok gara-gara talang air saya rubah kamu jadi marah? Ada apa emang? Ibnu Mas'ud bilang gini, Mar, katanya, kalau talang air tempat lain bolehlah kamu rubah, katanya gitu. Karena yang tempat lain itu yang bikin saya, yang itu bikinnya si Fulan, yang ini bikin Fulan. Nah, talang air yang satu itu yang kamu ilangin, tahu nggak siapa yang bikin? Emang siapa yang bikin, kata Umar? Itu tangan Rasulullah sendiri yang bikin talang air itu. Itu gemeter loh, Kak Umar bin Khattab. Akhirnya dia memerintahkan pasang lagi talang air itu. Urusan talang air. Gitu. Karena kecintaan kepada Rasulullah. Nah, di bagian segmen terakhir ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, bukan cuma secara doktrin Anda mencintai sunnah Rasul. Ya. Dalam menjaga sunnah Rasul. Bahkan rasa kecintaan kepada Rasul pun itu perlu. Itu saya kira sebagai kesempurnaan memelihara sunnah. Jadi bukan secara doktrin keagamaan saja, tetapi rasa cinta kepada Rasulullah pun harus ditumbuh-tumbuhkan. Itulah yang menjadi ciri khas orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu kalau maulidan baca sholawat, baca apa? Contohnya ada nggak? Kagak ada. Tapi itu sebuah euforia cinta. Ya, Anda bayangkan urusan talang air tadi Rasulullah. Umar itu sampai bikin lagi talang air karena begitu cintanya. Kan nggak ibadah itu, ibadah bukan talang air, bukan ibadah itu. Hanya urusannya itu yang dibikin sama Rasulullah, dia nggak mau rubah karena cintanya mana itu penting. Mungkin Anda juga pernah dengar cerita Bilal ya, sang muazinnya Rasulullah. Sampai saat Rasulullah wafat itu dia tidak mau jadi muazin lagi karena cintanya sama Rasulullah. Padahal kan mana ada perintah nggak boleh jadi muazin, ada nggak? Nggak ada. Tapi nggak menjadi muazinnya itu karena cinta sama Rasul. Dia hanya kepengen menjadi muazinnya Rasulullah. Gitu loh Kak. Saya kira itu. Jadi bukan cuma doktrin, tapi cinta juga. Terima kasih Kak Arisa. Ya. Tinggal 5 menit. Silakan kalau ada. Oke, baik. Masya Allah. Banyak sekali ya kakak-kakak yang dapat kita ambil insight-nya dari apa yang disampaikan Ustadz Dido. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin bertanya selagi kita masih ada 10 menit lagi nih. 10 menit lagi Ustadz ya. Oh iya 10, saya jamnya kecepatan ini. Ada 10 menit lagi, boleh jika ada yang ingin bertanya. Ini jam Arab ternyata. Saya salah putar. Oke, saya udah rubah. Silakan kakak-kakak mau ada yang sharing lah, sharing paling enggak.
Saya sih, Silakan Kakak. ya, saya sih Atau mungkin saya yang ingin bertanya nih Ustaz kalau enggak. boleh, boleh, boleh. Ya, ya, Jadi ya tadi segera boleh. iya, jadi tadi seperti yang Ustaz jelaskan bahwa fenomena zaman sekarang ini kebanyakan menjadikan sunnah itu malah seperti wajib gitu ya Ustaz ya. Ya, Bahasa sederhananya seperti itulah. seperti Jadi itu. bahasa sederhananya seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan simpel saja, kira-kira jika ada kita ketemu orang yang atau suatu kelompok yang seperti itu, kira-kira bagaimana nih Ustadz kita menghadapinya seperti itu? Hmm. Kira-kira Ustadz agar tidak menimbulkan, karena ada beberapa orang yang juga ekstrim ya Ustadz ya, bukan hanya di diri dia saja, namun dia juga mengajak orang seperti itu, sehingga kan itu kan salah. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu Ustadz, agar tidak menimbulkan apa ya, kesalahpahaman dalam memahami Ya, sunnah-sunnah ini Ustadz? ya, ya. Ini pengalaman pribadi saya aja langsung ya. Jadi saya itu punya yayasan dekat UIN tuh di Kampung Hutan, namanya Rumah Quran Aksiana. Ya, itu asli ide pemikiran saya tentang bikin yayasan itu. Tapi Anda perlu tahu nggak siapa sekarang yang mengelola itu? Yang mengelola itu adalah saudara kita, saudara saya, yang berpahaman yang Mbak Risa tadi bilang. Jadi sangat ketat menjalankan sunnah. Malahan saya bebaskan dia, gitu Kak Risa. Coba, padahal itu bertolak belakang dengan kebiasaan saya, tapi saya bebaskan. Dan yang sangat menyakitkan lagi apa Kak Risa? Nah, itu sebagian ya. Itu bulan puasa kemarin, ternyata ada kelompok lain juga yang masuk ke yayasan kita dan bikin program. Yaitu sunnahnya sudah sunnah politik lagi. Bukan hanya sunnah doktrin Kak Risa, sunnah politik. Ya, saya tidak perlu menyebutkan orang. Jadi dia memiliki daurah, semacam kajian di tempat taklim kita, ya. Dan itu sudah dilarang organisasi itu di negara kita, ya, karena sunnahnya itu sunnah sangat bisa mengganggu konstitusi kita, gitu loh. Kan itu lebih parah lagi dibandingkan yang tadi dibicarakan. Itu tahu nggak Kak Karisa? Saya tuh antara sedikit emosi, sedikit, tapi saya mencoba normal. Kan Kak Risa bertanya tentang sikap kita kan tadi. Nah, sikap saya selagi mereka tidak mengganggu kehidupan bermasyarakat, bernegara, saya tetap bebaskan Kak Risa dengan pahamnya. Mungkin mereka berpaham cara berpolitiknya seperti itu, tapi kalau dia mau memprovokasi orang yang dibilang Karisa tadi, ngajakin, bahkan misalnya mengajak demonstrasi kepada negara, saya di situ akan maju. Orang yayasan-yayasan saya, gitu ya. Itu benar-benar dialami dalam hidup saya, Karisa dan kakak yang lain. Bagaimana saya galau batin saya ini. Di satu sisi saya akan berpendapat hargai semuanya, tapi di sisi lain juga seolah-olah Allah menguji saya. Tuh, coba kamu ada PR. Kamu akan ego nggak dengan paham kamu? Alhamdulillah saya berhasil. Pernah suatu waktu mereka mau memecat salah satu ustadz. Gara-gara si ustadz itu baca zikiran dan sholat tasbih, sholat taubat. Jadi nggak boleh karena ini Syiah bla 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 gitu kan. Di situ baru saya berdiri. Saya meeting, kumpulin semua. Anda tahu dari mana kayak gitu? Saya bilang gitu. Saya selama ini bebas Anda beragama seperti Anda pahami. Tapi jangan pernah ngusir orang di sini yang sholat tasbih, sholat taubat. Iya, kan gini. Iya, Anda tahu dari mana? Bahwa itu Syiah. Gitu. Terus Syiah tahu nggak situ? Udah belajar Syiah belum? Saya bilang gitu aja. Langsung. Ayo kita debat tentang Syiah itu apa. Diem tuh. Akhirnya dia, oh gitu ya. Iya. Udah, Anda bebas silahkan menjalankan sunnah dalam pikiran Anda. Tapi jangan pernah ganggu ustadz lain yang mengajarkan yang lain. Silakan. Di sini, di Rumah Quran Aksiana, silahkan Anda kembangkan pemikiran agama Anda. Bebas. Silakan di sini. Tapi jangan pernah mengganggu
kemerdekaan manusia untuk beragama. Karena apa yang Anda pahami adalah bagian terkecil dari paham keagamaan. Gitu Kak Risa. Apa yang saya alami saja ya, saya caranya gitu. Kalau ganggu saya baru teriak. Kalau nggak ganggu saya biarin aja. Oke, ini sebelumnya saya stop share screen-nya boleh ya Ustadz ya? Boleh, iya. Udah stop Oke. screen aja. Oke, alhamdulillahirobbilalamin sudah terjawab jelas ya mungkin ya, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita akhiri boleh kakak-kakak semua kita on cam, kita foto bersama, dan jangan lupa untuk kakak-kakak juga mengisi absen. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Mungkin sedikit kesimpulan bahwa melihat fenomena sekarang ini ada baiknya dan ada pentingnya kita mengetahui hakikat atau makna dari sunnah itu sendiri, seperti itu, bahwa sunnah itu ya jika dilakukan berpahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa, seperti itu. Dan mungkin juga untuk kita semua alangkah baiknya saling menghormati sesama muslim, saling saling menghormati sesama muslim, dan setiap orang itu cara beragamanya beda-beda, seperti itu. Makanya pentingnya menghormati dan juga menggunakan logika dalam memahami sunnah seperti yang Ustadz Didin katakan tadi. Dan saya perlu tekankan dua ya. Ada dua cara pandang Mas. Yaitu ada yang lebih hobi secara tekstual, gitu ya Kak. Ada juga yang kontekstual. Ya sudah, silakan jalan dua-duanya. Ya, silakan gitu jalan dua-duanya ya Ustadz ya. Ya, silakan. Ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya pada Ahad yang insya Allah diberkahi ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk Ustadz sendiri. Dan Ustadz semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah. Baik, untuk teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, kajian kita pada hari Ahad kali ini sudah selesai dilaksanakan. Insya Allah karena ini sudah sedikit lagi menunjukkan pukul 11 dan Ustadz juga sudah ada agenda tadi. Kita tutup kajian pada Ahad hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kakak-kakak bisa on cam semua. Kita berfoto bersama dulu ya Ustadz ya, sebentar. Boleh kakak di on cam semua biar di SS, dan jangan lupa yang ngisi absen ya. Tadi absennya sudah ya Kak Diah ya, sudah ada. Nah ya, sudah ada. Boleh ya Kakak. Ini masih ada beberapa yang belum on cam. Oke, kita SS aja dulu ya. Kita berfoto. Belum make up ya Ustadz ya. Ini berkah semua nih kita hari Ahad malah kajian gitu ya Ustadz ya. Insya Allah. Maaf ya. Oke, kita berfoto bersama. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Sudah Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih, saya pamit sehat ya. selalu dan baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.